Bung Ropan warnanya sudah oranye nih. Ya. Artinya mendukung Belanda atau gimana nih Belanda melawan Romania? Ini kan kalau bicara oranye, Awis ini kan kostum kebanggaan dari oranye. Dari Belanda memang tim oranye begitu ya, tim oranye. Tapi kalau mendukung, saya tetap dari awal dari dulu tidak pernah berubah. Satu hati Jerman. Oke. Nah, sekarang kita kebetulan ada pertandingan yang sudah di depan mata adalah Belanda melawan Rumania. Ya. Kita melihat dulu nih performa dari masing-masing negara sejauh ini, Bung. Ya. Kalau kita lihat sebetulnya Belanda mungkin tidak seperkasa yang diharapkan ya di awal Euro 2024. Artinya penampilannya biasa-biasa saja tadi. Gimana, Bung, melihat performa Belanda? Iya, tidak ada yang menduga sama sekali kalau mereka hampir out. Ya, untung saja ada persyaratan ketentuan untuk 4 tim terbaik yang menempati posisi ketiga bisa lolos untuk melengkapi 16 besar dan Belanda bisa masuk dari jalur itu. Kalau enggak ini berbahaya buat mereka dan pasti Ronald Koeman bisa dipecat kalau langsung kalah di fase grup. Ya, kekalahan mereka dari Austria itu yang memukul mereka memang saat itu karena mereka di awal paling tidak bisa mendampingi Prancis. Kalau enggak urutan 2 urutan pertama karena di grup D itu kan grup yang kuat juga. Yang keras sehingga ini yang menjadi catatan penting bagi Koeman untuk membenahi tim ini. Agak memang kurang mengesankan di fase grup. Syukur mereka bisa lolos, tapi sekarang kesempatan. Ya, orang bisa mengatakan ketika mereka berada di peringkat ketiga, mereka bisa ketemu dengan Spanyol, bisa ketemu dengan Inggris, tapi ternyata ada perubahan di sana. Rumania yang mereka hadapi, ya pemuncak klasemen di grup E. Dan ini kesempatan buat Ronald Koeman anak asuhan dia, karena mereka berada di jalur yang sebenarnya lunak dibandingkan dengan jalur kiri yang keras, yang kuat. Di kanan itu relatif mereka bisa aman, mestinya harus dimanfaatkan. Jika mereka ingin mengubah nasib mereka itu bisa disanjung, mereka harus bisa mengalahkan Rumania dan ini peluang terbesar mereka. Tidak mudah memang, karena Rumania tim kuat. Di konferensi pers juga Koeman mengatakan bahwa mereka menganggap Rumania juga serius, meskipun mudah sekali orang menganggap mungkin Belanda akan meremehkan begitu ya, menganggap enteng Rumania, tapi tidak juga begitu, karena dia tahu ini juga sebuah tantangan ya, Bung. Saya pikir nggak boleh Belanda menganggap enteng, karena penampilan mereka juga tidak baik-baik sama di fase grup. Nah, ini kenapa, Bung? Penampilan Belanda yang di grup kemarin ini mungkin kurang mengesankan begitulah ya, Bung? Iya, karena di depan itu memang kelihatan sekarang mereka kurang greget depan, dan terutama bagaimana pemasok bola ke depan di lini paling krusial, vital adalah sektor tengah. Ini yang menjadi bermasalah. Jadi pantas kalau pemain-pemain tengah yang tidak mendapatkan kesempatan tampil seperti Martin de Roon, ya, Koop Meiners itu memprotes, dan itu kan dalam konferensi pers Koeman sudah mengatakan itu. Nah, sekarang mereka punya anak-anak muda yang bagus seperti pemain berdarah Indonesia Tijani Reinders yang bermain di Milan sekarang menjadi kekuatan bagi Belanda di sektor tengah. Ada Scholten di sana, ada Xavi Simons atau Veerman yang bermain di sana. Tergantung dari Koeman untuk bisa memasang siapa. Tapi mereka memang butuh pemain-pemain yang kuat di tengah untuk bisa memasuk bola ke Memphis Depay, ke Cody Gakpo dia di depan. Itu yang menjadi masalah bagi Belanda kalau saya lihat di fase grup. Semoga ada evaluasi yang dilakukan oleh Koeman sehingga mereka melangkah sekarang di fase gugur. Berbeda atmosfernya dengan di fase grup. Di fase gugur ini Belanda diuntungkan sama sekali, dan saya bilang tadi mereka harus bisa memanfaatkan itu karena pemenang Belanda dan Rumania mereka akan berhadapan kembali dengan pemenang Austria Turki. Ini akan lebih bagus buat mereka walaupun Austria mengalahkan mereka di grup dengan 3-2, tapi ini jalur yang enak dibandingkan dengan jalur Spanyol, Jerman, Portugal, Prancis yang akan baku hantam, pasti ada yang tersisi. Nah, mereka enak paling tidak sampai di semifinal baru mereka menunggu pemenang antara Swiss dan Inggris untuk bisa melaju. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali bagi Koeman dan pasukannya kalau tidak memanfaatkan ini. Tapi Rumania bisa membuat kejutan. Walaupun dari sisi pertemuan head to head mereka memang Belanda lebih tinggi. 14 pertemuan terakhir mereka menang 10 kali, Rumania cuma 3 kali. Tapi kan itu hanya catatan-catatan di atas kertas. Tidak boleh dijadikan acuan ketika mereka menghadapi sekarang fakta di Euro 2024 yang sudah berbeda. Nah, ini. Apalagi dengan peringkat dari mereka, kedua tim ini juga jauh sekali. Bukan berarti juga ini menjadi mengentengkan begitu ya. Justru ini sebuah tekanan mungkin ya, lebih tekanan kepada Belanda kalau mereka sekarang berada jauh di atas Rumania. Walaupun Belanda mendapati peringkat ketiga terbaik, Rumania ada di juara grup E, tapi tetap Rumania underdog. Secara peringkat mereka jauh. Belanda kan peringkat ke-7 sudah turun 1 strip ke peringkat ke-8 yang terbaru kemarin dikeluarkan oleh FIFA. Sementara bagi Rumania turun lagi ya? Dari 47 ke 51. Jadi saya pikir Belanda tidak boleh menganggap yang sama sekali. Tapi mereka dalam tekanan mereka diunggulkan dalam pertandingan ini. Secara head to head antar pemain mereka dengan Rumania mereka di atas.